Ya kita lanjut kembali perbincangan pagi hari ini, saya balik lagi ke Ustadz Hilmi gitu. Ustadz, kalau misalnya dengan apa yang terjadi, dengan apa yang tadi disampaikan oleh Ustadz itu, nah artinya proteksinya datangnya harusnya dari mana? Tadi Mbak Lindsay sudah menyebutkan salah satu peranan ya orang tua. Ustadz juga menyebutkan peranan orang tua. Tapi kan permasalahan ini ada di ruang terbuka. Orang tua kan tidak bisa mengawasi 24 jam ya anak-anaknya begitu. Nah di sini proteksinya datangnya dari mana dan dimulainya tuh dari siapa? Banyak stakeholder yang berperan di problem ini ya Mas ya. Jadi tidak hanya orang tua ya. Orang tua betul dia hanya mengcover lingkungan rumahnya. Juga ada guru-guru di sekolahnya. Dan yang paling penting yang pemangku kebijakan publik ya, di mana ketika ada indikasi sebuah pelanggaran, tadi Mbak Lindsay menyampaikan bahwa di situ bermainlah peran dari pemerintah ya. Contoh saja ya, ketika ada mengganggu lalu lintas maka harus segera ditertibkan. Juga ketika ada hal-hal yang tidak diinginkan yang melanggar norma agama, norma kesusilaan ya, para laki-laki yang berpakaian seperti perempuan dan sebagainya. Kemarin saya dengar kalau nggak salah Dinas Sosial DKI sudah mulai akan mencoba menertibkan. Ya, jadi peran dari pemerintah, dari orang tua, dari guru dan juga para pendakwah seperti kami ini menyampaikan. Mungkin kemarin saya lihat sebuah video agak miris ya, Mas bagian ada anak-anak yang diwawancarai semacam sosial eksperimen gitu. Ternyata mereka niat sholat pun tidak bisa begitu ya. Ini teguran juga buat kami, di mana kita ini terlalu membicarakan hal-hal yang besar, namun ternyata anak-anak kita, generasi muda kita untuk niat sholat saja masih terbata-bata. Jadi mungkin ini menjadi teguran juga buat kita semua ya, dari mulai orang tua, para guru, para pendakwah, pemerintah dan semuanya untuk menjadikan itu sebagai bahan evaluasi bahwa memang ada loh kelompok orang yang memang harus kita fokus untuk mengedukasi mereka. Dan mereka adalah generasi muda kita, terlepas dari mereka tinggal di pinggiran dan sebagainya. Demikian Mas Bayu. Oke, saya mau ke Mbak Lindsay kalau gitu. Mbak Lindsay tadi kan menekankan soal ya mengekspresikan sesuatu itu tidak masalah, asalkan itu ada bariernya lah, sehingga nggak tidak ada isu gitu ya? LGBT, tidak kebablasan dan lain sebagainya. Tapi kalau menurut Mbak Lindsay, ini banyak juga publik mempertanyakan sejauh mana atau bagaimana kemudian peraturan ini ketika ditegakkan tidak menghilangkan orisinalitas dari kreativitas itu, Mbak Lindsay. Balik ke tadi, ini sebenarnya kuncinya tertib aja sih. Jadi ke anak-anak nih, maksudnya ke adik-adik itu kita jangan berat-berat nih soal undang-undang ini gini gitu ya, bahwa kebijakan publik itu harus kita tekankan, tapi tertib aja. Ini tertib norma tadi, tertib agama kamu apa, mengajarkan apa gitu kan ya. Kemudian tertib budaya tadi gitu ya, tertib hukum tadi. Kalau semuanya tertib, maka adik-adik itu akan tetap enjoy kok gitu loh. Nggak akan membuat mereka jadi ini nggak boleh, itu enggak. Kita tetap memberi ruang sama mereka, tapi tertib buang sampah pada tempatnya, tertib menggunakan zebra cross, tertib berpakaian laki-laki seperti apa, tertib berpakaian perempuan seperti apa, tertib cara jalannya laki-laki seperti itu kan, seperti itu. Contoh begini deh, saya punya anak, saya masukkan ke kebetulan minat bakatnya juga model. Saya punya putri ya kan, saya masukkan ke sekolah model yang profesional di tempatnya Mbak Oki Asokawati. Bahwa di situ dia ada aturannya, ada tertib. Lo bukan cuma sekedar jadi model, lo pakai baju kayak, kan ini kita bicara Citayam Fashion Week gitu kan ya. Tidak, Nak, di situ ada mengenai pelajaran tentang kepribadian, tentang bagaimana bahwa pakem fashion itu ada gitu, nggak sebebas-bebasnya, seksi itu bukan berarti sensual dan seterusnya seperti itu. Ya itu artinya mengarah, kalau bicara LGBT itu kan tadi penyimpangan, ya jangan, ayo tertib aja semua sesuai dengan pada tempatnya. Saya kira itu. Sekali lagi silakan berekspresi, tapi tetap juga ada aturan-aturan yang harus diikuti. Oke, Mbak Lindsay makasih ya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Ustadz Hilmi juga terima kasih atas waktunya. Selamat berdakwah kembali. Ustadz sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Nah, ini menjadi akhir perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia Pagi. Jangan lupa selalu memperbarui informasi Anda di laman tv1news.com. Saya Bayu Andrianto. Dan saya Gina Vita, kami berdua pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas, jaga kesehatan. Sampai jumpa.